Ini sorban bukan sembarang sorban. Ini sorban milik Ustadz Dedi. Ini bulan bukan sembarang bulan. Ini bulan Ramadan yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faradu alina siyam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin syaidil anam. Wa ala alihi wassabihi zawil ukuwati wa arham. Amma ba'du. Sedalam puja, setinggi syukur, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga dapatnya kita bertemu pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapatnya kita melaksanakan, menunaikan ibadah puasa Ramadan ini. Di belakang daripada itu, salawat berbingkiskan salam tak kunjung padamnya kita hadirkan buat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhir sekalian nabi, imam sekalian rasul, panutan sekalian umat. Untuk cinta kita kepada baginda Rasul, marilah sama-sama kita hanturkan salawat dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini membawakan suatu tema, yaitunya keutamaan sholat berjamaah. Hadirin wal hadirat, pendengar dimanapun Anda berada. Sewaktu-waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijumpai seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian beliau berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, saya ini buta, saya tidak bisa melihat. Ada tidak keringanan kepada saya? Ada tidak dispensasi kepada saya untuk saya tidak melaksanakan sholat ke Masjid Nabawi?" Kemudian Rasul menjawab, "Wahai sahabatku Abdullah bin Umi Maktum, jika kalau matamu buta, jika kalau matamu tidak bisa melihat, apakah engkau mendengar kumandang suara azan tersebut?" "Na'am, sami'tu ya Rasul." "Iya, saya mendengar ya Rasul." Kalau begitu, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaika bisolatil jamaah." Maka kamu masih diwajibkan untuk sholat berjamaah. Hadirin wal hadirat, pendengar dimanapun Anda berada, cerita ini menggambarkan kepada kita betapa penting dan harusnya kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat marka'u ma'ar raki'in." Dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kalimat marka'u ma'ar raki'in menurut Imam Ibnu Katsir telah menjadi dalil yang kuat untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Hadirin wal hadirat, pendengar dimanapun Anda berada, ada dua keutamaan sholat jamaah yang saya ambil. Yang pertama, sholat jamaah itu memupuk kebersamaan dan kekompakan kita. Kita lihat filosofi sholat. Ketika imam rukuk, makmum rukuk. Ketika imam sujud, makmum sujud. Tidak memandang latar belakang, etnis, pangkat, apalagi jabatan. Tukang cukur masuk masjid buka sandal. Ustadz masuk masjid buka sandal. Bahkan sekalipun gubernur masuk masjid buka sandal. Di sini timbul kebersamaan dan kekompakan kita. Masya Allah. Ini yang pertama, hadirin wal hadirat, pendengar dimanapun Anda berada. Dan yang kedua, sholat jamaah itu memupuk untuk sabar dan disiplin. Nih, kadang-kadang sholat jamaah ada imam yang baca ayatnya panjang, ada juga imam yang baca ayatnya pendek. Nih misalnya waktu sholat jamaah, Bismillahirrahmanirrahim. 3 kakek-kakek langsung pingsan. Masya Allah. Ini
Dan ada juga imam yang baca ayatnya cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Ini imam atau sopir bajai. Masya Allah. Dan makmum pun harus juga tahu kondisi. Nih misalnya imam baca ayatnya panjang salah, baca ayatnya pendek juga salah. Nih misalnya kadang-kadang kita waktu sholat terawih pada bulan suci Ramadan, imam di depan membaca dan makmum di belakang. Waktu imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, makmum di belakang, dek siapa tuh imam? Alhamdulillahirrabbilalamin. Matilah imam. 3 rakaat masjid ia tinggalkan. Pas di tangga masjid, sendal ustadznya dilarikan. Masya Allah. Untuk itu, sabar dan disiplin akan mendidik kita untuk sukses lewat filosofi sholat. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan sholat jamaah tadi bisa mendidik karakter kita, sifat sabar, sifat disiplin yang ada dalam diri kita. Dan sebelum saya mengakhiri tausiah pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan yaitunya kondisi keadaan kita saat sekarang ini, yaitunya wabah virus corona COVID-19 yang terjadi bukan hanya di Indonesia sekalipun, tetapi sudah melanda dunia ini. Bahwa ada sebagian orang mengatakan risau, mengapa masjid ditutup, mengapa pasar tidak, mengapa masjid ditutup, mengapa jalanan masih macet, masih banyak orang yang mudik dan pulang kampung. Ini tidak serta-merta. Lalu kita bisa mengatakan, kalau begitu masjid jangan ditutup, kalau begitu masjid jangan ditutup. Ini salah. Hadirin wa hadirat pendengar dimanapun Anda berada. Yang benar adalah jangan berkerumun di masjid dan jangan pula berkerumun di pasar. Jangan berkerumun di masjid, jangan pula mudik dan pulang kampung. Stay at home. Dan saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia, karena saya sebagai orang yang awam, sebagai orang yang tidak berilmu, ikut fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang gugurnya sholat berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika kalau engkau melihat suatu wabah virus yang menular, maka berlarilah seperti engkau melihat singa. Lalu saya pernah bertanya, mengapa engkau berani masuk masjid ketika di dalam masjid ada singa? Lalu dia menjawab, berani karena iman. Itu salah. Kalau engkau dimakan harimau lalu mati, siapa lagi yang akan melanjutkan risalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa lagi yang akan mengatur kemaslahatan umat Islam saat sekarang ini? Untuk itu, hindari paham-paham yang menyesatkan. Saudaraku, bijaksanalah dalam mengambil keputusan, bijaksanalah dalam mengatasi wabah virus corona COVID-19 ini, dan semoga kita semuanya terhindar dari wabah tersebut. Dengan keutamaan sholat jamaah yang saya sampaikan tadi, semoga dengan keutamaan tadi ada disiplin, sabar, kekompakan kita ganti dengan kita beribadah di rumah, berdoa di rumah, insya Allah sama nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah untaya tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nuruddin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Ila liqa ma'asalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Sedikit bercerita tentang
tentang pengalaman saya selama saya dibesarkan di Pondok Pesantren Nuruddin ini. Banyak suka duka yang kami lalui, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi, baik dari segi proses belajar mengajar, dari segi ekstrakurikuler, dan tubuh inilah menjadi saksi yang bisa saya bagikan ke para pendengar dimanapun Anda berada, bahwa tubuh inilah yang kami buat dengan beberapa orang menjadi kenangan supaya dikenang. Kami tidak bisa memberikan apapun kepada Pondok Pesantren Nuruddin yang telah memberikan saya banyak ilmu sampai saat sekarang ini, sehingga saya bisa seperti sekarang ini, tetapi tubuh inilah menjadi saksi, bukti nyata. Dan untuk lebih jelas lagi, saya akan menunjukkan beberapa tempat saya menginap, tempat saya tidur, tempat saya bercanda dengan teman-teman, tempat makan. Untuk itu, pendengar dimanapun Anda berada, ayo kita saksikan dan kita lihat tempatnya. Ya, inilah tempat asrama kami, pemirsa. Beginilah keadaannya. Ini yaitunya yang saya tempati, yaitunya asrama Ainul Madriyah yang saya tempati selama lebih kurang 6 tahun saya mondok di Pesantren Nuruddin. Untuk lebih mengetahuinya keadaan dari dalam asramanya, ayo sekarang kita lihat asramanya. Di sini kosong karena adik-adik di bawah tingkatan di bawah lagi libur karena anjuran dari pemerintah, yaitunya COVID-19 yang terjadi di negara kita, jadi diliburkan. Jadi asrama ini kosong, dan ini lemari dari adik kelas saya masih ada di sini, masih tersusun rapi dalamnya. Itu lemari bekas saya dulu mondok. Di sini banyak sekali baju-baju saya, dan ada juga daftar pelajaran. Di sini tersusun rapi buku pidato-pidato saya. Saya menunjukkan ini semua bukan karena ingin dilihat kesederhanaan, tetapi ketika kita menuntut ilmu, bukanlah fasilitas asramanya bertingkat atau gedung lainnya, tapi bagaimana ilmu guru, keberkahan dari guru tadi yang kita dapatkan, sehingga kita bisa menjadi orang, bukan menjadi sampah masyarakat. Ya, tutup lagi ya supaya tidak ada yang masuk. Oke. Tadi asrama sudah kita lihat. Sekarang kita menuju tempat sholat kami selama 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha di musola kami, yaitunya musola Nuruddin. Ayo sekarang kita lihat. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah bentuk atau gambaran tentang musola kami selama 6 tahun lebih. 6 tahun kurang saya menjalankan bersama santri-santri, santriwan dan santriwati yang lainnya, menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam, menjalankan sholat duha, sholat tahajud. Disinilah tempat yang sederhana ini kami tempati, dengan di dalamnya ada Al-Quran. Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang lokasi kita saat ini yaitunya di Masjid Nuruddin. Masjid ini dibangun 3 atau 2 bulan yang lalu, yang pastinya saya sudah meninggalkan atau sudah menjadi alumni dari Pondok Pesantren Nuruddin ini. Masjid ini pembangunannya masih belum sempurna, masih banyak bangunan-bangunan yang belum selesai karena anggaran dana dari pondok, dari para donasi juga kurang. Jadi bagi pemirsa yang mempunyai rezeki atau rezeki yang berlebih, bisa berdonasi untuk Pondok Pesantren Nuruddin kami ini. Itu caranya dengan menghubungi pengasuh kami untuk berdonasi. Dan insya Allah setiap malam Jumat, bagi para penyumbang untuk masjid kami, bagi para penyumbang untuk membangun pondok ini, diberikan atau dibacakan doa setiap malam Jumat oleh santri-santri, baik santriwati maupun santriwan, setiap malam Jumat. Dan bisa kita lihat di sini ada ornamen-ornamen kaligrafi yang sangat indah.
Di sini inilah inisiatif dari guru-guru kami, dari pengasuh kami untuk mengajarkan kepada santriwatnya untuk membuat ornamen-ornamen yang begitu indah ini. Karena kami juga fasilitas tidak memadai dengan kekurangan donasi dari orang-orang karena jauh dari pelosok, jauh ujung desa. Jadi guru kami lah yang mengajarkan kami. Yang pastinya saya sudah tidak mendapatkan ilmu itu, tapi bisa saja mendapatkan karena kami masih saling berhubungan dengan guru karena kami alumni. Di sini ini ornamen dari santriwan. Pastinya santriwati juga bisa, tidak kecil kemungkinan santriwati juga bisa belajar ornamen-ornamen yang begitu indah dengan hal-hal yang guru kami miliki, ilmu yang guru kami miliki diberikan ialah kepada santriwan dan santriwati untuk membuat ini. Karena dana juga yang kurang, jadi lebih mengecil dana. Ada keahlian dari guru kami yang membuat dan mengajarkannya kepada santriwan. Di tempat inilah saya ingin mengeluarkan rasa saya selama saya berada di pondok pesantren ini 6 tahun. Dan tadi sudah pendengar dan pemirsa lihat perjalanan saya dari gedung, dari tugu, dari masjid, dari musola yang saya tempat selama 6 tahun untuk beribadah, dan asrama tempat kami bergurau, tidur bersama dengan teman-teman, mengerjakan tugas. Tapi di sini ada sedikit rasa yang saya rasa sangat menginspirasi sekali. Yaitunya pendengar pasti bingung siapa yang menyuting ini, siapa yang pengambil gambar, kameramen yang ada di balik layar video ini. Yaitunya seorang guru, seorang inspirasi saya, yaitunya Ustadz Heldadi SSI CCMHT yang berada di belakang layar kamera ini. Beliau adalah seorang guru yang sangat luar biasa, yang akrab atau panggilan akrabnya Kang Dedi. Beliau menurut saya adalah seorang inspirasi bagi saya, bagi pribadi saya. Beliau seorang motivator, seorang yang mengarahkan, mengasuh saya, mendidik saya sehingga saya bisa sampai saat sekarang ini. Dan beliau pun sangat walaupun saya muridnya sudah menjadi alumni, tetapi beliau tetap mengarahkan saya, membimbing saya untuk saya bisa hidup, bisa bersaing di kota-kota, berbagai kota dengan universitas yang sangat besar situ. Bagaimana saya bersaing dan bersemangat, tentunya berjiwa kompetensi untuk masa depan saya. Dan tentunya bukan hanya Ustadz Dedi saja atau Kang Dedi yang memberikan saya ilmu, banyak juga guru-guru lain seperti ustadz-ustadz, pimpinan pondok pesantren, pengasuh, pendiri pondok pesantren ini yang memberikan saya ilmu di sini. Jadi saya sangat bersyukur sekali, walaupun pondok ini sederhana, masih baru 3 tahun, 5 tahunan belakang ini bangunannya sudah lumayan dibangun beton, tetapi ilmu yang saya dapatkan sangat banyak sekali dan saya tidak pernah merasakan rugi belajar di pondok pesantren Nuruddin. Di akhir tayangan saya kali ini, saya memberitahu bahwa telah dibukanya pendaftaran baik untuk santriwan-santriwati pondok pesantren Nuruddin beserta aliyah pondok pesantren Nuruddin dan MTS Desa Sungai Sadik. Dibukanya pendaftaran dari bulan Mei hingga 5 Juni. Bisa langsung datang ke lokasi pondok pesantren Nuruddin ini untuk mendaftar, atau bisa juga menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.